Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan satu ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando dalam cuplikan video berikut ini. Bahkan ada pula argumen yang lebih panjang bahwa kalau umat Islam mengucapkan Selamat Natal itu mengandung pengakuan bahwa Yesus Kristus memang anak Tuhan yang lahir pada 25 Desember. Saya sarankan Anda tidak percaya pada nasihat itu. Nasihatnya sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Ketika saya menulis naskah ini, saya teringat pada cerita tentang putri saya. Dalam hidupnya, termasuk saat dia bersekolah, dia lazim berteman dengan murid-murid Kristen. Dan sikap ini sempat dipertanyakan oleh kenalan dan kerabat kami. Mereka bertanya, apakah saya dan istri saya tidak khawatir bahwa anak saya bersahabat dengan anak Kristen? Tentu saja saya jawab, tidak. Buat saya yang terpenting adalah perilaku, bukan agama, suku, ras, atau identitas lainnya. Saya malah senang kalau dia punya kawan dengan beragam latar belakang agama. Tapi seperti saya katakan tadi, saya memahami kekhawatiran mereka karena saya yakin mereka mendapat masukan ajaran dari para pemuka agama yang nampaknya tidak belajar cukup banyak soal Islam. Saya sendiri bukan lulusan sekolah agama, tapi kepustakaan tentang Islam yang tersedia luas menunjukkan bahwa cara pandang yang mencurigai Kristen adalah cara pandang yang sesat atau paling tidak lengkap. Rujukan sejarah dan bahkan ayat Al-Quran menunjukkan bahwa umat Islam seharusnya menghargai dan bahkan memuliakan Kristen. Cerita tentang hubungan harmonis Islam dan Kristen itu tersedia sangat luas sehingga mengherankan bila seseorang benar-benar belajar tentang Islam, dia akan luput memperoleh pelajaran tentang kemuliaan Kristen di mata Islam. Misalnya saja kita lihat sejarah Nabi Muhammad semasa dia masih hidup. Dalam salah satu episode, Nabi terpaksa meminta sebagian pengikutnya untuk meninggalkan Mekah karena besarnya tekanan dan ancaman dari kaum kafir di kota itu terhadap umat Islam. Yang menarik, Nabi Muhammad mengirim umat Islam ke Habsyah, sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja Kristen. Mereka ke Habsyah dengan harapan mendapat perlindungan dan dapat menetap di sana untuk sementara waktu. Ternyata sang raja Kristen dengan tangan terbuka menerima mereka. Bahkan ketika utusan kaum kafir Mekah datang belakangan dari Mekah untuk mengejar dan membawa kembali kelompok Islam, raja Kristen memilih untuk melindungi umat Islam. Dia mengusir kelompok kafir pulang ke Mekah karena dia percaya pada kata-kata wakil umat Islam. Apa yang dilakukan sang raja sangat berarti dalam perkembangan Islam kemudian. Di cerita lain, Nabi Muhammad juga menunjukkan bahwa dia sangat menghargai umat Kristen. Dalam satu episode lain, ketika Nabi Muhammad sudah berkuasa, ia pernah menerima rombongan Kristen Najran pada hari Minggu di dalam Masjid Nabawi. Rombongan tersebut meminta izin untuk melakukan kebaktian minggu di masjid. Nabi Muhammad dengan lapang hati mengizinkan mereka untuk melakukan kebaktian tersebut. Sebagian sahabat Nabi memprotes Nabi karena mereka menganggap masjid seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai sarana ibadah umat Kristen. Ternyata Nabi Muhammad justru mengingatkan para pengikutnya untuk menghargai umat Kristen. Dan karena itu harus membantu mereka menjalankan ibadah wajib di hari Minggu. Cerita-cerita itu bagi saya adalah contoh nyata bagaimana umat Islam diperintahkan Nabi Muhammad bekerja sama dengan umat Kristen. Nabi Muhammad mengajarkan umat Islam untuk bersahabat dan bahkan memuliakan umat Kristen. Kalau kisah-kisah itu tidak cukup, kita bisa pula mengutip ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hubungan harmonis umat Islam dan Kristen. Saya kutip 3 ayat saja. Dalam Al-Baqarah ayat 62 dikatakan antara lain, sesungguhnya orang-orang mukmin, Yahudi, Kristen yang beriman kepada Tuhan, hari akhir, dan beramal saleh akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Mereka tidak akan punya rasa takut dan tidak pula bersedih. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, saya sebagai warga negara Indonesia yang dalam hal ini beragama Kristen menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Ade Armando atas persepsi beliau yang baik mengenai bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap keberagaman beragama yang ada di bangsa kita di Indonesia. Dan sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, saya merasa bahwa apa yang beliau sampaikan tentang bagaimana bersikap terhadap keberagaman ini adalah sesuatu yang baik. Dan beberapa waktu ke depan ini kita akan merayakan Natal sebagai
sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya dan sebagaimana juga dinyatakan oleh Alkitab dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Nah kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, karenanya bagi saya secara pribadi, merayakan Natal adalah merayakan kasih Allah, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada dunia ini. Luar biasa sebagaimana tadi Alkitab katakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Nah mengenai saudara-saudari kita di luar sana yang non-Kristen, tentang apakah mereka boleh mengucapkan selamat Natal ataukah tidak, bagi saya itu kembali kepada keyakinan mereka masing-masing. Jikalau ada yang mau mengucapkan, saya ucapkan terima kasih, tetapi juga bila tidak mau mengucapkan, yaitu silakan saja. Karena pada dasarnya itu kan tergantung ya, dalam hal kita beriman, dalam hal kita beragama, keyakinan kita seperti apa, yaitu yang kemudian akan kita lakukan, itu yang kemudian akan kita kerjakan. Jadi mengenai apakah mereka mau mengucapkan ataupun tidak, ya kembali kepada mereka-mereka yang bersangkutan terkait dengan hal itu. Nah kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana juga tadi sudah kita dengarkan dalam satu uraian yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, memang betul ya, beberapa waktu belakangan, dan entah kenapa sebenarnya ya, terkait dengan kegiatan peribadatan umat Kristen, terkait dengan hal-hal yang nuansanya adalah nuansa kekristenan, memang pada dasarnya kerap kali mendapatkan atensi publik ya. Tetapi bukan dalam pengertian atensi publik ini karena ada sesuatu yang luar biasa ataupun ada sesuatu yang kemudian didapati oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini, kawan-kawan ya, Bapak Ibu sekalian. Karena seperti beberapa waktu yang lalu saya selalu sampaikan bahwa kita di bangsa di Indonesia ini, di tengah-tengah kita mengaku kita adalah negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi toleransi, tetapi kerap kali kita mendapati ada beberapa daerah di bangsa kita di Indonesia yang kemudian saudara-saudara kita yang beragama Kristen di sana mengalami kesulitan dalam hal beribadah, mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan izin untuk mendirikan gereja ya. Jadi karenanya saya selalu berharap sekali ya, semoga di masa mendatang ya, terutama di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran ya sebagai presiden dan juga sebagai wakil presiden, semoga beliau-beliau ini memberikan atensi yang lebih lagi bagaimana toleransi di bumi pertiwi ini sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, apapun golongannya, apapun latar belakang agamanya. Karena itu yang diamanatkan oleh Pancasila di dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh, tidak dikatakan sebagian ya, tidak dikatakan untuk kelompok agama tertentu saja, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kita berdoa kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, di ibadah-ibadah Natal ke depan ini semoga semuanya berjalan lancar. Semoga tidak ada ibadah Natal yang dibubarkan, semoga tidak ada ibadah Natal yang dilarang, dan semoga tidak ada tempat peribadatan yang juga dilarang ataupun kemudian ya ditolak dan segala macamnya. Kita berharap di bulan Desember ini ya, di Natal yang akan segera kita rayakan bersama-sama, semoga semuanya ya diperlancar oleh Tuhan, semoga semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena kawan-kawan dan Bapak Ibu semua ya, kita juga sudah merasa, saya secara pribadi ya merasa sedih ya, merasa sudah bosan malah ya ketika melihat wah lagi-lagi ibadah dilarang, lagi-lagi ibadah dibubarkan ya. Jadi berharap sekali semoga saudara-saudara yang non-Kristen ya, biarkanlah saudara-saudara kami yang beragama Kristen melakukan kegiatan peribadatan ya. Kalau mengenai selama ini ketika ditanya mengapa mereka membubarkan ibadah, katanya karena tidak ada izin. Saudara-saudara semuanya, kawan-kawan Bapak Ibu ya, mengenai beribadah itu tidak perlu izin ya. Kecuali kalau kita mau mendirikan gereja, kecuali kalau kita mau mendirikan tempat peribadatan, nah itu membutuhkan izin. Tapi kalau hal beribadah tidak membutuhkan izin. Mengapa? Karena itu adalah hak masing-masing warga negara. Karena itu adalah hak tiap-tiap individu yang ada di bangsa di Indonesia ini. Ya, dan hak itu melekat kepada masing-masing kita. Semua warga negara Indonesia punya hak untuk beragama, punya hak untuk beribadah. Ya. Jadi kalau kemudian itu harus dimintai izin untuk beribadah, loh kok menggunakan hak untuk beribadah, kenapa mesti ada izinnya? Kecuali kalau mau bangun gereja, mau bangun tempat ibadah, memang itu perlu izin ya, karena terkait dengan lingkungan sekitar, juga mengenai adanya lahan yang dipakai, jadi kan memerlukan izin. Tetapi kemudian kan ya harusnya ya, idealnya itu
ketika warga negara mengurus izin, maka dipermudah, ya. Karena kan membangun gereja, membangun tempat peribadatan itu kan hal yang baik, ya, hal yang mulia. Jadi harusnya didukung, karena itu tentu akan berdampak dalam kesejahteraan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau gereja-gereja dibangun lalu kemudian jemaatnya di situ dididik, dibimbing, dibina, ya, kan akhirnya ketika mereka hidup di dalam ruang lingkup bermasyarakat, kan mereka hidupnya baik. Kalau dalam perspektif iman Kristen dikatakan menjadi berkat, ya. Kalau mereka di satu wilayah ada gereja, lalu dalam gereja itu mereka dibimbing, diarahkan, ya, untuk menjadi berkat bagi sekitar, kan baik kehidupan berbangsa, bernegara kita. Jadi harusnya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, ya, penganut agama manapun, ya, bagi saya secara pribadi, kalau mau bangun gereja, kalau mau beribadah, harusnya dipermudah, dan kita bergembira atas hal seperti itu, karena itu sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun warga negara kita di Indonesia. Jadi saya melihatnya seperti itu, ya. Pada dasarnya memang saya beragama Kristen, ya, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, tetapi ya saya pernah mengikuti beberapa kegiatan peribadatan umat lain, ya, karena diajak oleh beberapa teman saya, tapi saya tidak merasa kemudian meninggalkan ataupun menanggalkan iman saya. Saya tetap hadir dalam identitas saya sebagai seorang Kristen, saya tetap hadir dalam identitas saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi karena diundang, ya, kemudian saya berkesempatan hadir, ya, saya ikut, ya, saya mendengarkan saja kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Dan kebetulan pada waktu itu yang hadir ini pun juga saya tahu, ya, mereka tahu kemungkinannya mereka tahu kalau saya bukan seagama dengan mereka, ya, tetapi mereka juga bersikap santai aja ketika acara makan. Saya juga diajak, ya, oleh tuan rumah, ayo mas, ya, silakan makan, ambil makanannya, makan yang banyak. Nah, itu dia, ya, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Tapi itulah, kalau kita bersikap toleran dan menghormati satu sama lain, luar biasa, indah sekali kawan-kawan, ya, dan Bapak Ibu semuanya. Karena itu sekali lagi, semoga ke depan kehidupan toleransi di bangsa kita di Indonesia ini semakin lebih baik.